自分とチェスを前提に婚約していただきたい。まるで寄生虫だ。あなたみたいなずるい人なんてすぐに誰からも見向きもされなくなるに決まってる。こんなの認めない。Halo guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Seperti biasa ya, kita lanjut anime Silent Witch lagi cuy. Ya tersisa tinggal satu episode lagi kalau nggak salah ya. Oke teman, banyak basa-basi, langsung saja tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Bantu Mimin buat sampai ke 1000 subbreaker cuy. Dan ini dia ikan asin ikan cepat, mari kita sikat. Cerita berlanjut ke pertandingan catur yang kini sedang Monika laksanakan. Monika melawan seorang pria kekar dalam permainan catur kali ini. Pengawas yang melihat Monika merasa tidak percaya kalau orang yang hanya 2 minggu bisa setara dengan Robert yang menjadi pemain terbaik dari institut. Di sesi istirahat, Glenn memuji kehebatan Monika meski tidak paham. Tidak lama disusul dengan datangnya El Yaping bersama dengan Elliot. Elliot menekan dahi Monika sambil berkata kalau aslinya ternyata Monika hanya mengalah saat melawan dirinya. Monika mengelak kalau dia tidak mengalah. Elliot tidak mempermasalahkannya dan dia terkejut karena Monika menggunakan banyak teknik baru. El Yaping juga memuji kehebatan Monika dan tidak lupa ditambah dengan sedikit bumbu-bumbu alunan musiknya. Dia pun memberitahu kalau yang Monika tadi lawan adalah orang yang cukup kuat. Dia merasa iri karena dia malah ikut dalam perlombaan. Harusnya dia hanya menonton di kursi dan melihat keindahannya. Monika no Tonjo. Tidak lama suara besar dan menggelegar terdengar. Ternyata Robert yang menjadi lawan Monika yang memanggilnya. Di semua kerumunan orang, bro ini berlutut dan... 自分とチェスを前提に婚約していただきたい。 Anjir, dilamar buat diajak main catur saat. El Yaping bahkan sampai tidak percaya. Elliot pun menanyakan maksud dan tujuan bro ini. Dia pun langsung menjelaskan kalau dia tertarik dengan cara main Monika. Meskipun sekolah mereka tidak sama, tapi jika di hari libur mereka memiliki alasan untuk bertemu dan bermain catur bersama. Nggak habis thinking aing duh. Dia pun mendekati Monika dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah putra kelima dari Baron di kerajaan Landor. Dia juga adalah calon komandan kesatria dan akan menjamin kehidupannya. Monika yang gugup berkata tidak bisa dan langsung pergi. Sempat akan mengejar Monika, bro kita langsung ditahan oleh 2 bodyguard Monika, yaitu Abang Felix dan Mas Krill. Monika-jo, hanashi wa mada hanashite kudasai. Respect sama keberanian bro ini. Monika yang berhasil melarikan diri. Sekilas dia melihat sedikit sihir api dan... Suara yang ditakuti Monika terdengar. やっぱりあなただったんですね、モニカ。 Benny berjalan mendekatinya dan mengetahui identitas asli Monika. Monika merasa ketakutan. Benny mulai mengata-ngatai Monika kalau dia ternyata bersembunyi di sekolah baru dan memulai hidup barunya. Dan bahkan rumor dia tinggal di gunung hanyalah kebohongan. 贅沢なお遊びですね。隠して学生生活のやり直しを男をはべらせてずいぶん楽しそうじゃないですか。 Dia pun mendekati Monika dan mulai memegang rambutnya. Benny berkata kalau sekarang Monika bersikap genit dengan merubah penampilannya. Dia pun membawa-bawa nama pangeran kedua. Dan Benny menyebut Monika sebagai benalu. 無力なふりをして誰かにすり寄ってまるで寄生虫だ。 Monika mulai mengeluarkan air mata. Benny kembali berkata kalau orang licik sepertinya pada akhirnya akan ditinggalkan. すぐに誰からも見向きもされなくなるに決まってる。知ってるよ、バニー。 Monika dalam hatinya berkata kalau dia tahu kalau orang sepertinya tidak pantas dengan orang lain. Namun dia ingin berteman dengan Benny dan membuatnya bahagia. Monika yang akan menangis tiba-tiba terdengar suara seorang teman. Lana datang menghentikan tingkah Benny. Lana bertanya ada keperluan apa dia terhadap Monika. Benny berbohong kalau dia adalah kenalan lama. Dan Monika sedih karena nostalgia. Lana akan membawa Monika pergi dan akan menata riasannya.
Namun Benny berkata, orang sepertinya lebih baik tidak diajak berteman. Dia hanya memanfaatkan orang-orang. Lana langsung tersulut emosi dan melontarkan kata-kata setajam silet. そのセンスがなくて顔のサイズに合ってない。ダッサいメガネを作り直したらいかが？ Lana mengatakan apakah dia buta dan seharusnya dia perbaiki kacamatanya agar tidak terlihat norak. Anjir, mulut dari cewek sendiri emang tajam, oi. Benny mulai berkata kalau dia akan menyesal. Dan kalau dilihat dari pertandingan barusan, dia adalah yang berbakat. Tapi dia seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa. Dan hanya ingin dimanjakan oleh orang-orang. Monica sempat akan membungkuk tapi ditahan oleh Lana. Lana pun berkata dengan tenang tapi menyakitkan. あなた、モニカに嫉妬してるんでしょ？ Benny kembali melawan, kalau cepat atau lambat dia akan mengakuinya. Karena perbedaan bakatnya. Lana menjawab kalau Monica memiliki bakat, jelas dia akan bangga. Dan akan memamerkannya kepada ayahnya. Mungkin hatinya saja yang sempit sehingga berpikiran seperti itu. Keadaan Benny dan Lana semakin memanas hingga Monica menghentikan mereka berdua. Dan mengancam kalau Benny terus-menerus menyakiti Lana, dia tidak akan memaafkannya. Benny bertanya kenapa dia tidak akan memaafkannya. Monica menjawab kalau selama ini dia terus bergantung kepadanya. Dia ingin menjadi orang yang hebat dan kelak bisa diandalkan oleh Bernie. Dan membayangkan kebahagiaan ke depannya. Kata-kata itu membuat Benny terdiam membeku. Monica kembali melanjutkan kalau sekarang dia tidak akan berharap lagi bahkan untuk ke depannya. Benny seketika langsung tidak bisa berkata-kata. Lana lalu membawa Monica pergi dan sebelum pergi dia berkata, 未練タラタラの男ってかっこ悪いわよ。 Lana dan Monica berjalan di lorong. Lana bersyukur kalau dia akhirnya bisa mengatakan isi hatinya. Monica berkata kalau itu berkat korset yang dipinjam dari Lana. Dan dia menahan tangisannya agar hiasannya tidak luntur. Di sisi lain Benny pergi dengan kesal. Dan merasa kalau dialah yang memutuskan hubungan mereka. Dia juga yang mengurus Monica sebelum bisa menjadi ke-7 Sage. Tapi malah dirinya sendiri yang ingin dipedulikan dan ingin ditakuti. Benny benar-benar merasa tidak terima. Benny datang menemui pengawas Profesor Pittman dan meminta kalau dia ingin dijadikan pemain pertama. Sementara di ruang guru, Prof McRagan sedang dicukur oleh Lindsay Sensei. Mereka membahas soal hasil pertandingan catur yang dimana mereka kalah 2-1 dari institut. Dan Monica berhasil membalikannya. McRagan berkata kalau Monica ternyata bisa bermain catur juga. Lindsay sempat akan bertanya tentang kata juga. Namun keburu dipotong dengan datangnya Bernie ke ruang guru. Bernie datang untuk meminta sesuatu kepada Prof McRagan. McRagan awalnya tidak mengenal Bernie. Pittman bertanya pada Bernie siapa guru tersebut, tapi malah disuruh diam oleh Bernie. Setelah itu Bernie menjelaskan kalau dia perwakilan dari Minerva. Dan dulu sempat diajar oleh Prof McRagan juga. McRagan langsung mengenali Bernie, yang merupakan teman dekat Monica. Di sini Monica disebut hanya nama belakangnya saja yaitu Everett. Kedatangan Bernie hanya untuk meminta tanda tangan pertukaran pemain. McRagan berkata apa tidak masalah jika harus lewat dirinya. Bernie berkata kalau itu bukan masalah, karena asalkan salah satu guru dari tuan rumah. Kembali ke ruangan mereka, Bernie berniat tidak akan melepaskan Monica. Dia harus takut kepada dirinya di masa lalu atau di masa depan. Pittman takut kalau dia akan dimarahi. Segera Bernie terdiam dan berkata pada Pittman Sensei untuk mengajarinya kembali bermain catur. Pittman Sensei dengan senang hati akan melakukannya. Bernie lalu mulai mundur dan bertanya siapa dia sebenarnya. あなたは誰ですか? Sementara di sisi lain, Lana dan Monica sedang berada di toilet untuk memperbaiki dandanan Monica. Setelah keluar, burung kuning mengetuk ke arah jendela dan kebetulan dilihat oleh mereka. Menyadari kalau itu adalah Rin, Monica beralasan pada Lana kalau dia kelupaan sesuatu dan pergi. Lana tidak mencurigai Monica sedikit pun. Di tempat sebelumnya, melanjutkan kecurigaan Bernie. Pittman awalnya hanya memperkenalkan dirinya sebagai guru Minerva. Bernie berkata kalau Pittman lemah dalam permainan catur dan hanya seorang amatir yang menyukai catur. Jadi tidak akan bisa mengajari mereka. Bernie berkata kalau dia selalu berkata seperti itu. Pittman menjawab kalau kadang dia suka memberi tips. Namun Bernie tidak mudah dibohongi. Dia bertanya siapa guru yang tadi dan apa mata pelajaran yang dia pegang serta sihir apa yang dia gunakan. Pittman hanya bisa terdiam. Bernie melanjutkan pertanyaannya. Kalau tidak mungkin seorang guru dari Minerva tidak mengenal William McRagan, seorang penyihir air.
Dan itu diperjelas karena sebelumnya dia menanyakan guru tersebut kepada dirinya. Pitman langsung tersenyum dan tak menyangka kalau dia akan ketahuan. Lazım Hemen Benny terkejut karena dia seorang penyihir. Mereka pun langsung merapalkan mantra mereka. Dan serangan petir dari Benny pun menyerangnya. Meze Namun Pitman palsu hanya merasa seperti ditusuk jarum. Benny dalam hatinya berkata kalau dia terlalu memperlemah sihirnya karena ingin menangkapnya hidup-hidup. Setelah serangan yang kuat dilancarkan mengenai Pitman, Pitman terlihat berubah wujud dan membuat Benny terkejut. Pitman berkata kalau ini adalah transformasi naga. Benny baru pertama kali mendengar sihir seperti itu. Namun dilihat dari tubuhnya, Benny tahu kalau itu adalah manipulasi tubuh terlarang dan berasal dari kekaisaran Sik Wargal. Benny menebak kalau targetnya adalah Felix. Dia pun akan merapalkan sihir namun berhasil ditahan oleh Pitman dan mencekiknya. Tidak lama Monica sampai ke lokasi dan melihat Benny tertangkap. Pitman palsu langsung merapalkan mantra dan mengurung Monica di dalam gelembung air. Monica lalu mulai menggunakan sihir airnya. Pitman merasakan kalau ada penyihir lain di area sekitar dan mulai mendeteksi sihir tersebut. Dia pun sadar kalau orang yang dikurung olehnya adalah penyihir. Namun kewaspadanya berkurang karena tidak mungkin dia bisa merapalkan mantra di dalam air. Namun Benny dengan bangga berkata kalau dia tidak perlu merapal untuk mengeluarkan sihir. Benny menatap Monica dan berkata kalau dia sebenarnya adalah orang yang benar-benar jenius. Sedangkan dirinya hanya orang yang kebetulan memiliki bakat. Sebuah serangan dari Monica langsung membuat Pitman palsu tersebut terkapar. Monica pun lepas dari kurungan airnya. Benny bertanya kenapa dia ada di sana. Rin yang menjadi burung berubah ke bentuk manusianya dan mengucapkan selamat karena sudah menahan penyusup tersebut. Monica memberi perintah agar Nero terus berada di dekat pangeran. Benny pun sadar misi Monica yang sebenarnya yaitu melindungi pangeran. Monica awalnya terdiam dan mulai berkata kalau sepertinya drama sekolah palsunya akan segera selesai. Karena dia akan menjelaskan terkait tangkapannya. Dari jauh terdengar suara anggota OSIS yang mendekat. Benny mulai pusing sendiri dan akhirnya menyuruh Rin untuk bersembunyi. Krill datang bersama dengan Neil. Krill bertanya apa yang terjadi pada Benny. Benny pun menjelaskan kalau ada orang yang bertukar posisi dengan Pitman. Dan kebetulan dia berhasil membongkar identitasnya, serta berhasil menangkapnya. Benny menjelaskan juga terkait sihir manipulasi tubuh yang digunakannya. Monica melihat kalau Benny menutupi identitasnya. Krill yang paham menyuruh Neil membawa Monica. Sebelum pergi, Monica melirik Benny. Benny dengan wajah tersenyum berkata kalau dia harus selamanya berterima kasih. Karena kejadian ini, pertandingan pun dibatalkan. Monica dan yang lainnya berada di ruang OSIS. Dan menyayangkan karena hanya Monica yang menang. Monica memberi semangat kepada Elliot kalau saja masih berlanjut, mungkin dia juga akan menang. Felix dan Krill lalu datang dan memberi kabar kalau penyusupnya tidak bisa diajak bekerja sama. Dan karena kejadian tersebut, pengawasannya akan semakin ketat. Mereka pun bisa menjalankan tugas seperti biasanya. Monica yang berjalan pun terdiam dan memikirkan selain penyusup itu tidak membuka mulut. Dan Benny yang menutup mulutnya, dia masih bisa bersekolah di Serendia. Monica pun bertanya-tanya kenapa Benny melindunginya. Dia pun mengingat perkataan Benny yang dimana dia harus selamanya berterima kasih. Monica berpikir, padahal sejak pertama kali mereka bertemu, Monica selalu berkata terima kasih. Benny yang berada di dalam kereta kuda akhirnya tersenyum seperti biasanya. Sementara di sisi lain, Neil sedang bermain catur bersama Claudia. Dan ya, kalian sendiri sudah tahu kelakuan mereka gimana. Ya, ngebucin.